Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di siang hari Jumat ini yang insya Allah penuh keberkahan dan kebahagiaan, kami dari kelompok 3 gabungan dari B1 dan B2 akan mempresentasikan materi mengenai konsep proses dan teori perubahan sosial budaya, yang mana merupakan mata kuliah sosio antropologi dengan dosen Ibu Depi Sekar Ayu Ningrum, MPSI Psikolog. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota kelompok 3 ini nih. Dari B1 ada Teh Nurella, lalu ada Teh Deis, Teh Dinda, Teh Aulia, dan Kang Bayu. Lalu dari B2 ada Teh Lindasari, Teh Nisha, Teh Deti, dan juga saya selaku moderator yaitu Muhammad Rijal. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yang mana akan dijelaskan oleh Kang Bayu. Dipersilakan, Kang. Baik, saya akan menerangkan materi definisi perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya saling berkaitan satu nama lain. Menurut Selosium Margian, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial. Dalam sistem sosial ini termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Mengutip dari sumber belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenput, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia. Contohnya, beda ide, gagasan, dan artefak. Perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Bayu yang sudah menjelaskan materi mengenai definisi perubahan sosial budaya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yang mana akan dijelaskan oleh Teh Nurella Anjani. Dipersilakan Teh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial budaya menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Gilin dan Gilin. Perubahan sosial budaya adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang diterima. Perubahan ini berupa kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, dan penemuan baru dalam masyarakat. Yang kedua, ada menurut Samuel Coyne mendefinisikan perubahan sosial sebagai sebuah modifikasi yang terjadi karena pola-pola kehidupan sosial. Penyebab perubahan ini karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari diri manusia, dan faktor eksternal dari luar diri manusia. Yang ketiga, ada menurut Selo Sumarjan. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan, sehingga mempengaruhi sistem sosial. Sistem sosial ini berupa nilai, norma, dan perilaku yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, ada menurut Max Weber. Max Weber menyebut bahwa perubahan sosial adalah situasi dalam masyarakat yang berubah karena ketidaksesuaian unsur di dalamnya. Dan yang terakhir ada menurut McIver. Perubahan sosial terjadi karena ketidakseimbangan hubungan sosial. Terima kasih. Terima kasih Teh Nurella yang sudah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yang mana mengenai konsep perubahan sosial budaya. Nah, setiap masyarakat, baik yang tinggal di desa maupun di kota, tentunya mengalami perubahan dan dinamika sosial budaya. Perubahan dan dinamika sosial ini merupakan akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar suatu kelompok. Artinya, karena masyarakat selalu melakukan interaksi sosial, maka sebuah perubahan sosial tidak bisa dihindari. Nah, lalu proses dinamika atau perubahan sosial pada dasarnya dapat dianalisis atau diamati lebih dalam untuk menganalisis proses-proses dinamika serta perubahan masyarakat dan kebudayaan. Maka diperlukan pemahaman dalam konsep-konsep perubahan sosial itu sendiri yang meliputi internalisasi. Oke, terima kasih. Gitu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Nisha. Teh Nisha, dipersilakan. Oke, terima kasih Arizal. Di sini saya Nisha akan menjelaskan tentang konsep-konsep perubahan sosial memiliki pengertian. Yang pertama ada internalisasi, yaitu proses panjang sejak seseorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Dalam proses ini, seseorang individu belajar untuk menanamkan perasaan-perasaan
hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan selama hidup dalam kepribadiannya. Yang kedua, ada sosialisasi, yaitu proses yang dilalui oleh seseorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya, di mana proses ini bertujuan untuk mempelajari pola-pola tindakan dan juga berinteraksi dengan berbagai macam individu di sekelilingnya, serta agar individu bisa menepati posisinya dan peranan sosial tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga ada enkulturasi. Di sini, proses seseorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini sudah dimulai dari sejak kecil di lingkungan keluarga dan teman sepermainan atau di sekolah. Seseorang individu seringkali belajar dengan meniru berbagai tindakan, kemudian dari tindakan tersebut diinternalisasikan atau dimasukkan dalam kepribadiannya. Dengan berkali-kali meniru, tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya menjadi sebuah tindakan yang dibudidayakan. Yang keempat ada difusi. Ini proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan sejarah hingga ke seluruh dunia. Proses penyebaran ini juga bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Yang kelima ada akulturasi. Ini proses sosial yang timbul ketika seseorang individu atau masyarakat bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing, dan kemudian unsur-unsur asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya tersebut. Secara sederhananya, akulturasi dipahami sebagai bentuk percampuran kebudayaan asing dan lokal dengan masih mempertahankan unsur kepribadian budaya lokal. Yang terakhir ada inovasi dan penemuan, yaitu suatu proses pembaharuan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengaturan baru dari tenaga kerja, dan penggunaan teknologi baru. Yang kesemua hal tersebut akan menyebabkan adanya sistem produksi dan dibuatnya produk-produk yang baru. Inovasi biasanya berkaitan dengan pembaharuan kebudayaan yang khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi. Terima kasih. Baik, Tenisa, terima kasih sudah menjelaskan. Lalu selanjutnya akan dilanjut oleh Teh Aulia Dewi. Dipersilakan. Materi selanjutnya ada teori perubahan sosial budaya. Para sosiolog berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, kondisi yang dimaksud antara lain adalah kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis, ataupun biologis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek kehidupan sosial lainnya. Nah, beberapa teori yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama ada teori siklus. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, yang artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan sesuatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Nah, apa yang terjadi sekarang akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada di zaman dulu. Di dalam pola perubahan ini, tidak ada proses perubahan sosial masyarakat secara bertahap, sehingga batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern tidak jelas. Pandangan teori siklus sebenarnya telah dianut oleh bangsa Yunani, Romawi, dan Cina kuno jauh sebelum ilmu sosial modern lahir. Mereka membayangkan perjalanan hidup manusia pada dasarnya terperangkap dalam lingkaran sejarah yang tidak menentu. Seorang filsuf sosial Jerman, Oswald Spengler, berpandangan bahwa setiap peradaban besar menjalani proses penahapan kelahiran, pertumbuhan, dan keruntuhan. Selanjutnya, seorang sejarawan sosial Inggris, Arnold Toynbee, berpendapat bahwa sejarah peradaban adalah rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan. Akan tetapi, masing-masing peradaban memiliki kemampuan meminjam kebudayaan lain dan belajar dari kesalahannya untuk mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Salah satu contohnya adalah kemajuan teknologi di suatu masyarakat umumnya terjadi karena proses belajar dari kebudayaan lain. Kita dapat melihat kebenaran teori siklus ini dari kenyataan sosial sekarang, misalnya dari perilaku, mode pakaian, dan gaya kepemimpinan politik. Dalam
bidang politik, kita juga melihat adanya perubahan bersifat siklus. Sering kita melihat upacara-upacara sosial yang dilakukan pemimpin suku di zaman kuno, dilakukan kembali oleh pemimpin politik masyarakat modern sekarang. Misalnya melakukan upacara-upacara yang sifatnya memuja dan memelihara tradisi turun-temurun. Teori yang kedua ada teori perkembangan atau teori linier. Menurut teori ini, perubahan sosial bersifat linier atau berkembang menuju ke suatu titik tujuan tertentu. Penganut teori ini percaya bahwa perubahan sosial bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tujuan tertentu. Masyarakat berkembang dari tradisional menuju masyarakat kompleks modern. Pandangan tentang teori linier ini dikembangkan oleh para ahli sosial sejak abad ke-18. Teori linier terdapat dibagi menjadi dua, yaitu teori evolusi dan teori revolusi. Teori evolusi melihat perubahan secara lambat, sedangkan teori revolusi melihat perubahan secara sangat drastis. Menurut teori evolusi, bahwa masyarakat secara bertahap berkembang dari primitif, tradisional, dan bersahaja menuju masyarakat modern. Teori ini dapat kita lihat diantaranya dalam karya sosiolog Herbert Spencer, Emily Durkheim, dan Max Weber. Herbert Spencer, seorang sosiolog Inggris, berpendapat bahwa setiap masyarakat berkembang melalui tahapan yang pasti. Herbert Spencer mengembangkan teori evolusi Darwin diterapkan dalam kehidupan sosial. Menurut Spencer, orang-orang yang cakap akan memenangkan perjuangan hidup, sedangkan orang-orang yang lemah akan tersisih sehingga masyarakat yang akan datang hanya diisi oleh manusia tangguh yang memenangkan perjuangan hidup. Emily Durkheim mengetengahkan teorinya yang terkenal bahwa masyarakat berkembang dari solidaritas mekanik di solidaritas organik. Maksudnya adalah solidaritas mekanik merupakan cara hidup masyarakat tradisional yang di dalamnya cenderung terdapat keseragaman sosial yang diikat oleh ide bersama. Sebaliknya, sosial organik merupakan cara hidup masyarakat lebih maju yang berakar pada perbedaan dari persamaan. Teori revolusioner dapat kita lihat dalam karya Karl Marx sebagai sosiolog. Karl Marx juga melihat masyarakat berubah secara linier, namun bersifat revolusioner. Max Weber berpendapat bahwa masyarakat berubah secara linier dan masyarakat yang diliputi oleh pemikiran mistik menuju masyarakat yang rasional. Nah, terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional berorientasi pada tradisi turun-temurun masyarakat modern yang rasional. Yang ketiga ada teori revolusi. Teori ini berpijak pada teori evolusi Darwin dan dipengaruhi oleh pemikiran Herbert Spencer. Tokoh yang berpengaruh pada teori ini ialah Emily Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Adapun Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan yang terspesialisasi dan impersonal. Tönnies tidak yakin bahwa berperubahan tersebut selalu membawa kemajuan. Dia melihat adanya fragmentasi sosial atau perpecahan dalam masyarakat, individu menjadi terasing dan lemahnya ikatan sosial. Gejala itu tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini masih belum memuaskan banyak pihak karena tidak mampu menjelaskan jawaban terhadap pertanyaan mengapa masyarakat berubah. Teori ini hanya menjelaskan proses perubahan terjadi. Yang keempat, ada teori konflik. Menurut teori ini, konflik berasal dari pertengahan kelas antara kelompok tertindas dan kelompok penguasa, sehingga akan mengarah pada perubahan sosial. Teori ini berpedoman pada pemikiran Karl Marx yang menyebutkan bahwa konflik kelas sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh dalam semua perubahan sosial. Ralph Dahrendorf berpendapat bahwa semua perubahan sosial merupakan hasil dari konflik kelas di masyarakat. Ia yakin bahwa konflik atau pertentangan yang selalu menjadi bagian dari masyarakat. Menurut pandangannya, prinsip dasar teori konflik atau konflik sosial dan perubahan sosial selalu melekat dalam struktur masyarakat. Jadi saling terikat. Yang kelima, yang terakhir ya, ada teori fungsional. Teori fungsional berusaha melacak penyebab perubahan sosial sampai pada ketidakpuasan masyarakat
akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi mereka. Teori ini berhasil menjelaskan perubahan sosial yang tingkatnya moderat. Konsep kejutan budaya menurut William F. Osborne menjelaskan bahwa perubahan sosial dalam rangka fungsional. Menurutnya, meskipun ada unsur-unsur masyarakat saling berhubungan satu sama lain, beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat, sementara unsur lainnya tidak. Osborne menyebutkan perubahan teknologi biasanya lebih cepat daripada perubahan budaya non-material, seperti kepercayaan, norma, nilai-nilai yang mengatur masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perubahan teknologi seringkali menghasilkan kejutan budaya yang pada gilirannya akan memunculkan pola-pola perilaku yang baru meskipun terjadinya konflik dengan nilai-nilai tradisional. Contohnya, ketika alat kontrasepsi pertama kali diluncurkan untuk mengendalikan jumlah penduduk dalam program keluarga berencana atau KB. Banyak pihak yang menentang program tersebut karena bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ya, betul juga sih. Jadi bisa disalahgunakan ya, serta norma yang berlaku di masyarakat pada waktu itu. Meskipun demikian, lambat laun masyarakat mulai menerima program KB tersebut karena dapat bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Sekian materi penjelasan dari Aul. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Aulia Dewi yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Deti Rahmawati. Dipersilakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Deti Rahmawati akan menjelaskan tentang proses perubahan sosial budaya. Di sini ada macam-macam proses terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, akulturasi. Akulturasi berasal dari bahasa Latin yaitu alculturet, yang artinya tumbuh dan berkembang bersama. Oleh karena itulah, dalam tahapan ini terjadi perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli yang ada di dalam budaya tersebut. Kaitannya dengan proses perubahan sosial akulturasi budaya akan senantiasa dialami oleh arti masyarakat apabila masyarakat tertentu muncul karena adanya kelompok sosial lain. Sehingga dengan adanya jenis kebudayaan yang berbeda tersebut, kemudian terjadi saling interaksi satu sama lain. Contohnya, proses perubahan sosial akulturasi, misalnya ada budaya, tepatnya adalah musik keroncong. Musik keroncong merupakan hasil perpaduan antara musik Portugis dan juga musik asli khas Indonesia. Keroncong pada dasarnya berasal dari jenis musik yang berkembang di Portugis yang dikenal sebagai fado. Dalam perkembangannya, musik keroncong tersebut disertai pula oleh unsur kebudayaan Indonesia, misalnya menggunakan seruling yang terbuat dari bambu dan alat musik gamelan. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pembauran yang dialami oleh dua wujud budaya yang berbeda, sehingga kondisi ini disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan yang berhasil membentuk kebudayaan-kebudayaan baru dalam kehidupan masyarakat. Terjadinya asimilasi ini biasanya ditandai dengan usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara individu atau kelompok. Usaha-usaha tersebut mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan terus-menerus memperhatikan sikap dan juga tujuan bersama. Contoh proses perubahan sosial asimilasi adalah adanya makanan lontong cap gomeh, di mana penanaman atas nama cap gomeh merupakan hasil pembaharuan antara budaya Indonesia dan budaya Tionghoa dengan menghilangkan ciri khas kebudayaan yang lama, yaitu Indonesia dengan tidak disertai terjadinya konflik di dalamnya. Yang ketiga, ada difusi. Difusi kebudayaan diartikan sebagai penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu lingkup ke kebudayaan lainnya, di mana proses yang dilakukan dengan difusi biasanya dengan adanya imitasi atau meniru dari bentuk budaya yang lama. Setidaknya difusi sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, difusi intramasyarakat. Difusi intramasyarakat yang dikenal dalam bahasa Inggris intra-society diffusion, artinya terjadi penyebaran kebudayaan antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Difusi intramasyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pengakuan unsur baru yang memiliki banyak kegunaan, unsur kebudayaan yang baru masuk sesuai dengan unsur kebudayaan sebelumnya, serta peran lembaga sosial untuk menentukan unsur kebudayaan baru yang sesuai. Yang kedua ada difusi antar masyarakat. Difusi antar masyarakat dalam bahasa Inggris dikenal intersociality diffusion. Artinya difusi antar masyarakat adalah
terjadi penyebaran unsur kebudayaan baru dan satu masyarakat ke masyarakat lain. Faktor yang mempengaruhi difusi antar masyarakat ini adalah terjadinya bentuk kontak sosial antar masyarakat, kemampuan mensosialisasikan manfaat penemuan baru, pengakuan mengenai kegunaan penemuan baru, tidak adanya unsur kebudayaan lain yang mampu menyaingi unsur kebudayaan baru, aktivitas penyebaran kebudayaan baru yang intensif, dan paksaan untuk menerima unsur baru tersebut. Proses difusi ini sejatinya tidak hanya terjadi ketika ada perpindahan suatu kelompok manusia dan satu kelompok ke tempat lain, tetapi juga dapat terjadi karena adanya individu-individu tertentu yang membawa unsur kebudayaan tersebut ke tempat lain. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Teh Deti, terima kasih sudah menjelaskan. Selanjutnya kita langsung dibahas oleh Teh Dinda Mentari. Teh Dinda, dipersilakan. Di sini membahas mengenai pembawaan unsur kebudayaan yang dapat dilakukan melalui perdagangan, nelayan, serta melalui golongan para ahli agama. Pembawaan unsur kebudayaan baru ini akan menyebarluaskan unsur kebudayaan dengan 3 cara. Yang pertama di sini ada simbiotik, di mana simbiotik ini adalah unsur-unsur kebudayaan yang masuk dan diterima secara berdampingan. Simbiotik ini melibatkan 2 unsur kebudayaan dalam masyarakat atau lebih. Proses simbiotik ini meliputi 3 aspek. Yang pertama ada aspek saling menguntungkan. Yang kedua ada aspek menguntungkan salah satu pihak saja. Dan yang ketiga ada aspek merugikan pihak lain. Cara yang kedua, di sini ada cara penetration Pasifik, yaitu masyarakat mampu menerima unsur kebudayaan yang baru tanpa adanya paksaan. Unsur ini dapat masuk dengan cara damai tanpa memaksa masyarakat untuk menerima perubahan sosial budaya secara langsung dan cepat. Perubahan sosial budaya yang masuk melalui cara-cara damai dilakukan dengan sesuai perkembangan masyarakat. Contohnya seperti masuknya para pedagang Gujarat, Persia, dan Arab yang berniat berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang ketiga, di sini ada cara penetration violent, yaitu unsur kebudayaan baru yang masuk dalam masyarakat terjadi melalui proses kekerasan atau paksaan. Contohnya seperti masuknya budaya Belanda melalui proses penjajahan di Indonesia. Nah, itu adalah 3 cara penyebarluasan unsur kebudayaan baru. Tetapi yang pasti, untuk proses dalam arti difusi kebudayaan pada era modern ini dapat berlangsung lebih mudah dan cepat dengan menggunakan teknologi informatika, yaitu media massa. Melalui media massa, seolah kehidupan pada era modern ini seperti tiada batasnya. Semua orang yang terhubung dengan media massa bisa memunculkan dan menyampaikan gagasannya serta opininya secara bebas. Contohnya, seperti proses perubahan sosial difusi. Misalnya saja adalah cara makan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa dengan menggunakan sendok, yang kemudian makan dengan menggunakan sendok ini dianggap baik dan ditiru oleh sebagian besar orang di Indonesia, baik penjabat maupun masyarakat biasa. Terima kasih. Baik, Teh Dinda, terima kasih yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Linda Sari yang akan menjelaskan pembahasannya. Teh Linda, dipersilakan. Selanjutnya adalah dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Perubahan sosial adalah berubahnya struktur sosial atau tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut merupakan suatu hal yang terjadi akibat dari ketidakpuasan seseorang dalam suatu hal yang menyebabkan ingin berubah. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi akibat dari adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga terjadi ketidaksesuaian dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur yang dimaksud adalah bahasa, sistem pengetahuan, kemudian organisasi sosial, sistem religi, kemudian ada kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi. Perubahan sosial dan budaya adalah suatu gejala umum dari berubahnya struktur sosial dan pola yang ada dalam kehidupan masyarakat yang terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengalami perubahan dikarenakan berbagai
banyak faktor. Faktor tersebut ialah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ini seperti pengaruh kebudayaan masyarakat lain, pengaruh lingkungan fisik, terjadinya pemberontakan dan peperangan. Sedangkan faktor internal yaitu perubahan jumlah penduduk, kemudian penemuan-penemuan baru, dan adanya pertentangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang termasuk di dalamnya aspek kebudayaan serta nilai-nilai maupun pola tingkah laku dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial yang mana telah saya jelaskan barusan, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial dan tatanan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Karena pendidikan pada dasarnya ada dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, atau maupun non formal. Pendidikan ada karena ada suatu masyarakat yang berperan di dalamnya. Maka pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu pengabdian masyarakat sehingga masyarakat mengalami perubahan dan terus berkembang seiring berkembangnya zaman dengan adanya suatu pendidikan. Perubahan sosial yang terjadi secara tepat maupun lambat akan berdampak pada pendidikan. Contohnya, dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka cepat atau lambat diperlukan sekolah untuk menampung siswa tersebut, sehingga sarana pendidikan akan memerlukan bangunan yang banyak untuk membangun sekolah tersebut. Selanjutnya, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial terus terjadi, maka kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan guna menghadapi kehidupan yang kompleks akan sangat memerlukan pendidikan dalam mempersiapkan masyarakat itu sendiri dalam menghadapi perkembangan zaman tersebut. Baik Teh Linda, terima kasih sudah menjelaskan materinya. Akan dilanjut oleh Teh Deis Rianti. Teh Deis, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Dampak perubahan sosial dari berkembangnya teknologi yaitu dapat dengan mudah mengakses internet bagi masyarakat ataupun peserta didik untuk melakukan suatu pekerjaan atau hal-hal yang bersifat positif. Namun, ada juga masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk membuka internet dengan yang tidak bermanfaat atau yang bertentangan dengan norma agama. Adapun dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya perubahan sosial terhadap pendidikan yaitu dengan berkembangnya kurikulum. Berkembangnya kurikulum mampu menjawab tantangan dalam perubahan dan perubahan pada sistem manajemen pendidikan yang berorientasi pada kualitas pembelajaran yang unggul sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat atau suatu individu sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Namun, tidak semua perubahan sosial dapat berdampak positif, tetapi perubahan sosial juga akan menimbulkan dampak yang negatifnya. Dampak perubahan sosial pada pendidikan dari segi positif adalah proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar akan menjadi mudah karena bantuan dari teknologi. Siswa dapat mengembangkan wawasan dan kreativitas seluas-luasnya, serta fasilitas pembelajaran menjadi lebih modern. Oleh karena itu, dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap dalam menghadapi perkembangan zaman atau perubahan sosial yang terjadi. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu teknologi yaitu banyaknya pengaruh budaya dari luar yang merusak pada perilaku individu dan struktur kehidupan masyarakat. Siaran televisi ataupun internet yang tidak baik menjadi suatu tantangan bagi pendidikan karena kalau tidak diantisipasi maka akan berdampak buruk bagi individu atau masyarakat itu sendiri. Baik Teh Deis, terima kasih sudah menjelaskan materinya. Kesimpulan akan dibacakan oleh saya. Nah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Mengutip dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang sering dikenal Kemdikbud, perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia. Contohnya, beda
ide, gagasan, dan artefak. Perubahan budaya dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Dampak perubahan sosial pada pendidikan dari segi positif adalah proses belajar mengajar akan menjadi mudah karena bantuan dari teknologi. Siswa dapat mengembangkan wawasan dan kreativitas seluas-luasnya serta fasilitas pembelajaran menjadi lebih modern. Oleh karena itu, dapat meningkatkan taraf pendidikan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap dalam menghadapi perkembangan zaman atau perubahan sosial yang terjadi. Nah, segitu teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Lebihnya dan sekurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahannya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.